sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyama lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Abdul Rahman, segenap jajaran panitia pelaksana acara dan upacara peringatan Nuzulul Quran, pengurus Musholah Al-Barkah yang saya hormati, para bapak, ibu dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, baru saja sama-sama kita laksanakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, begitu mulianya bulan suci Ramadan, ditambah lagi dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat bulan suci Ramadan. Ramadannya saja sudah mulia, ditambah lagi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada pada bulan suci Ramadan. Maka pantas kata baginda Rasul, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu ada apa di bulan Ramadan ini, seandainya umatku paham apa yang ada di Ramadan ini,
la tamannau an takuna sana kulluha Ramadan. Pasti dia pengen agar setahun Ramadan semuanya. Kira-kira kalau setahun Ramadan terus-terusan sanggup apa enggak, Pak? Sanggup, Bu. Masak sahurnya sanggup. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Ramadan itu merupakan satu cahaya yang Allah anugerahkan, yang nanti akan menyelamatkan manusia di dalam kubur dan menyelamatkan manusia nanti pada saat hari kiamat. Ada dua cahaya yang Allah berikan untuk menyelamatkan manusia di dalam kubur dan nanti hari kiamat. Saya mau cerita, boleh? Begini, Bu, saya mau cerita, boleh? Itu snacknya dimakan, Bu, maskernya dibuka. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa sih yang kau berikan kepada umat Muhammad sampai istimewa luar biasa kayak begitu? Apa sih yang kau berikan kepada mereka? Jawab Allah, aku berikan kepada umat Muhammad dua cahaya agar mereka tidak mengalami dua kegelapan. Allah berikan kita sebagai umat Rasul Muhammad ini dua cahaya, saudara, agar kita tidak mengalami dua kegelapan. Karena masing-masing kita sekarang ini kan benci sama kegelapan. Makanya mati lampu sebentar aja, wah sibuknya nggak karu-karuan. Iya, panas, gerak, kesang, sumu, haradang kan gitu. Mau tidur susah, kipas angin mati, AC nggak nyala, nyamuk banyak, nyamuknya nyamuk modern. Sekarang kan di pinus nyamuknya modern. Disemprot pakai anti nyamuk, nyamuknya pakai masker. Kita pakai lotion anti nyamuk, pakai sopel, nyamuknya pakai gigi metik. Nah, kita benci dengan kegelapan. Maka dari itu Allah berikan kita dua cahaya agar gak mengalami dua kegelapan. Karena masing-masing kita cepat ataupun lambat, kapanpun dan dimanapun akan menghadapi dua kegelapan itu. Apa kegelapan yang bakal kita hadapi, saudara? Pertama, gelapnya di dalam kubur. Semua nunggu giliran. Betul apa benar? Enggak apa boten? Iya apa iya? Engkin apa engki? Gelap pertama, Bu, di dalam kubur. Di dalam kubur gelap apa terang, Bu? Gelap? Emang pernah masuk? Kegelapan pertama yang akan kita hadapi gelap di dalam kubur, cepat ataupun lambat. Kullu nafsin dha'iqatul, semua bakal menghadapinya. Cepat ataupun lambat, kapanpun dan dimanapun kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Seperti itu pula kita nggak akan pernah tahu kapan dan di mana kita bakal nutup mata. Betul? Esok hari terjadi apa? Kita nggak tahu, Pak. Siapa tahu, Bu, besok pagi minyak goreng harganya turun. Amin. Nah, sekarang kan semua serba tiba-tiba. Ujuk-ujuk. Nggak kenapa-napa. Oh, kebun sawitnya banyak, minyaknya langka. Sekalinya ada, harganya mahal. Nggak kenapa-napa, BBM naik. Aduh, liar. Allahumma salli ala Muhammad.
Mudah-mudahan semua jadi stabil lagi dah. Amin. Namun satu pesan saya ibu bapak, berapapun harga BBM, nih Pak Bu, dengerin. Berapapun harga minyak goreng, berapapun harga BBM, berapapun harga daging, berapapun harga telur, harga kedelai, harga ayam, yang penting Allah kasih rezeki kita bisa membeli. Amin. Harga murah, kalau nggak punya uang bisa beli nggak? Kagak. Harga mahal, kalau kita punya uang bisa beli nggak? Nah, insya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita nggak akan pernah tahu kapan dan di mana kita bakal nutup mata. Maka kegelapan pertama kita hadapi gelapnya di dalam kubur. Karena kalau ada orang meninggal dunia, nih tandain Pak, tandain. Kalau ada orang yang meninggal dunia, yang ngantar ke kubur kan cuma 3. Nih tandain Pak. Tandain itu kalau bahasa Kolombianya titenono. Ya, Kolombia ya. Titenono. Ada yang meninggal dunia yang antar ke kubur cuma 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya nganter. Yang mati 1, yang nganter banyak. Enggak apa-apa. Tapi banyak yang nganter, 1 juga nggak ada yang mau masuk ke dalam kubur. Nggak masuk. Kendaraan yang nganter itu kendaraan yang dibeli dari hasil macam-macam, dari hasil bohongi rakyat, sikut kiri kanan, injak bawah, jilat atas. Kendaraan yang nganter. Oh. Tapi kendaraan nggak ada yang mau masuk ke dalam kubur. Jangankan mobil mewah, tiker ketinggalan dibawa pulang. Berapa duit sih harga tiker itu? Pemakaman ala militer, yang meninggal orang besar dikawal luar biasa. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur, tembakan salvo ke udara 3 kali. Cugar. Kata malaikat, gua nggak takut. Nggak ada yang mau masuk. The best friend. Nah, teman terbaik yang menemani kita sampai ke dalam kubur, amal ibadah semasa kita hidup di dunia, cinta patuh taat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Gelap pertama di dalam kubur. Gelap kedua yang bakal kita hadapi saudara, cepat ataupun lambat, mau ataupun tidak, gelapnya hari kiamat. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal. Hadza ma wa'adar rahman. Ini hari yang dijanjikan oleh Allah. Wa sadaqal mursalun, dibenarkan oleh semua utusan Allah. Hari apa? Kiamat. Tapi bersyukur kita sebagai umat baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Gelapnya di dalam kubur, gelapnya nanti hari kiamat, Allah berikan kita 2 cahaya sebagai bekal. Alhamdulillah. Allah berikan kita 2 cahaya sebagai bekal. Apa itu? Nur Ramadan, cahayanya bulan suci Ramadan. Cahaya kedua, Nurul Quran, cahayanya Al-Qur'an. Dan itu ada pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Alhamdulillah. Maka begitu mulia umat Rasul dengan kedatangan Ramadan, saudara. Ramadannya aja udah mulia, ditambah lagi kemuliaan Al-Quran, kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasilatil Jibril al-mutawatir al-muta'abbadu bitilawati. Firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu.
biwasilatil Jibril, perantara malaikat Jibril, al-mutawatir berangsur-angsur, al-muta'abbadu bitilawati, ibadah buat orang yang membacanya. Quran di Ramadan, saudara, Ramadannya sudah mulia, Qurannya lebih mulia. Maka kita peringati nuzulul Quran, berarti bukan cuma mengingat saja, bukan cuma belajar historis dan sejarah semata, tapi bagaimana al-muta'abbadu bitilawati. Kita mau membacanya, mentadaburinya, untuk selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya. Makanya Al-Quran saking mulianya, saudara, tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, tidak bisa dipalsukan kayak apapun. Jangankan satu surah ditambah, satu ayat ditambahin, ada yang tahu apa kagak? Banyak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga Al-Quran. Maka nggak bisa Quran dipalsuin. Jangankan satu surah, misalkan Quran ditambah, suratnya mah nggak ditambah, cuma diganti. Al-Fil, ada nggak surat Al-Fil? Apanya Al-Fil? Gajah. Suratnya nggak diganti Al-Fil, tapi isi ayatnya diganti. Al-Fil, mahwal fil, hayawanun kabir, anfuhu tawil, wa batnuhu kabir, wa huwal fil. Al-Fil, gajah. Mahwal fil, apa itu gajah? Hayawanun kabir, hewan yang gede. Anfuhu tawil, belalainya hidungnya panjang. Wa udunhu kabir, dan juga ujungnya lebar, perutnya gede. Itulah gajah. Kira-kira kalau ada ayat kayak begitu, ada yang tahu apa enggak yang lain baca? Ada. Makanya saudara, Quran ini Allah jaga lewat para penghafal Al-Quran, para hafid dan hafidhah. Terjaga kemurniannya. Maka ditantang orang kafir, ditantang orang munafik, ditantang siapapun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau ragu amal Quran, silakan. Fa'tu bi surah, bikin satu surat, ketahuan sudah. Inilah kemuliaan Al-Quran. Maka ada beberapa daerah, beberapa masjid, kalau Ramadan gini terawihnya sampai 1 juz. Saya kemarin baru pulang dari Papua 10 hari di sana. Ada beberapa masjid-masjid besar yang memang imamnya itu khusus para penghafal Quran. Itu satu kali terawih 1 juz 1 malam, Pak. Kira-kira kalau di Al-Barkah sanggup nggak begitu? Sanggup malam pertama ya. Besoknya wassalam. Kadang-kadang pesen 8 rakaat yang cepat ya. Udah 8 rakaat yang cepat lagi. Fatihahnya senapas ya. Udah, ojo suwe-suwe, suwen. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kemurnian Al-Quran luar biasa. Ditambah lagi isi kandungan Al-Quran. Nah, begini. Silakan sambil istirahat dulu ya. Silakan tuh snack itu dimakan, diminum, Bu. Sambil nunggu, saya mah ceramahnya lama saya mah. Tadi kalau nggak sanggup pulang aja duluan pulang. Ada ustaz begini ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Begini. Ini minum buat saya ini. Banyak amat. Mentang-mentang orang gede, 3 gelas 4 botol.
Ya, makasih. Alhamdulillah. Begini, hebatnya Al-Quran nih Pak Bu. Wahyu yang pertama turun surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama turun luar biasa. Rasul itu kan menghadapi masyarakat jahiliyah, rusak akhlaknya, dekadensi moral, bobrok akidahnya. Tapi wahyu yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Ayo sedikit kita analisa. Padahal wahyu-wahyu pertama para nabi lain bicara masalah akidah, bicara masalah tauhid, bicara masalah ketuhanan. Ya, silakan dimakan Pak snacknya. Ya ntar pulang baru makan ketupat. Kalau di kampung saya itu sekarang lagi kunut, pada bikin ketupat gitu ya. Ketupat, lebaran makan ketupat gitu. Maka ada lagunya. Lebaran makan ketupat, ketupat dibelah 4. Ya Allah sedikit amat yang banyak buat Pak Ustadz. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nabi-nabi lain wahyu pertama masalah akidah, tauhid. Ya Musa inni anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bicara masalah ketuhanan. Tapi Al-Quran, nah, wahyu pertama kepada baginda Rasul, Iqra artinya bacalah. Bicara masalah science and technology. Quran itu sifatnya visioner. Quran itu visioner, berpikir jauh ke depan. Bicara masalah science and technology, Iqra artinya bacalah. Memberikan indikasi umat Rasul harus jadi orang pandai. Betul? Umat Rasul harus jadi orang cerdas. Ya? Umat Islam harus jadi orang pinter. Ini kita jamaah Mushola Al-Barakah harus menjadi the main head the autonomy of human research, real of thinking, state of mind, thinking about future. Paham saya ngomong? Paham nggak? Saya juga bingung. Itu bahasa susah, itu nggak bisa diulang itu. Bahasa susah nggak bisa diulang. Ini ada murid saya Renaldi nih, lama dia ngeliput saya. Kemarin saya ke Papua, kirain saya ngikut-ngikutin ke Papua. Ini santri saya ceramah dimanapun kalau dia tahu pasti datang, dia liput. Kurang lebih ada 8.712 rekaman di HP-nya itu. Dan juga ada YouTube, dia punya YouTube, channel YouTube itu. Udah banyak iklannya Renaldi belum? Nah, alhamdulillah ya. Jangan lupa tuh tonton Renaldi Rio, channelnya dia itu, isinya ceramah saya mulu. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Promosi nih ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Quran berpikir ke depan, visioner. Makanya Quran selalu up to date. Iqra, bacalah. Orang baca itu ketinggalan zaman apa enggak? Enggak. Bikin orang jadi cerdas. Makanya orang yang mau membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, insya Allah jadi orang yang cerdas, gak akan terbelakang. Insya. Bicara masalah sains, bicara masalah ilmu. Kenapa? Urusan apapun kalau punya ilmu akan jadi mudah. Betul? Orang kalau udah punya ilmu mah gampang. Maka alhamdulillah saya bersyukur sekali ya, di perumahan Pinus Banjar ya. Ya kenapa? Royal ya? Royal berapa ini? 1.
Royal 1 ya, Musola Al Barkah Pinus. Bentar lagi mau bikin masjid ya. Alhamdulillah. Mau bikin masjid ya, luar biasa. Berarti semangat beragamanya klaster Pinus luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Anda semuanya gitu. Untung-untung lemesin tangan. Kenapa terawih capek juga ya tadi ya. Ya Allah, luar biasa semangat beragamanya. Ada musola, rupanya musolanya nggak nampung ya. Nyatanya terawih aja sampai keluar-luar. Sama di kampung saya begitu. Terawih tambah lama tambah keluar-luar. Jarang yang masuk. Jamaahnya mengalami kemajuan. Ya. Kalau ada musola, benteng kita, ada masjid, markas Islam kita tuh, insya Allah masyarakatnya bersatu, amin. Apalagi kita ini kan orang perumahan, betul. Di klaster Pinus ini dari berbagai macam daerah ada datang kemari, ya. Ada yang dari Jawa, ada. Wonten ten mriki tiyang Jawi, ada. Anak neng kene wong Jawa, ada yang dari Sunda, ayah di dia teh kurang Sunda, ai meniseur pisan loba cenah. Ahlan wa sahlan, silakan masuk. Ini tamu undangan dari Mas Salim, mana ini? Dari mana? Ya udah dari belakang ke depan, silakan duduk. Ya, monggo. Tuh tambah lagi tuh. Ini fans-fansnya saya ini Ronnie Lovers ini. Ada yang dari Sunda, ada yang di klaster Pinus ini dari Madura, ada. Bedah denah orang Madura. Gula neng eca Madura, sekone tak iya. Ada yang dari Padang, aduh. Ambo dalam mota bersua kali suo di kandang kudo. Ada yang dari Sulawesi, ada bu? Dari Sulawesi ada. Kaide wasengi mabi carok ki wedding tapi cedek. Bahasa Bugis Makassar. Ada yang dari Maluku, ada. Dari Luton, ada. Tomia, ada. Kayak kudahani tetangga Tomia, kudahani bahu nih. Ada yang dari Papua mungkin, ada. Apuse kokondau ya rabe soren doreri woklen sobaki nemabaki pase. Emang lagu apuse dari mana? Dari Papua. Masa ya saya bilang sajojo. Dari manapun orang datang, bahasa apapun yang digunakan, pangkat apapun yang disandang, kalau dia muslim itu saudara kita, betul? Jaga kerukunan masyarakat di mana tempatnya, di musola lewat sholat berjamaah, betul? Orang berjamaah ma'akur, beda, wajar, akur, kudu. Jangan berantem gara-gara warna, jangan bertengkar gara-gara gambar, jangan tidak akur gara-gara beda bahasa. Islam menyatukan kita, masjid musola sebagai markasnya, betul? Barokah acara ini malam, yang sholat jamaah ke musola tambah banyak, amin. Barokah acara ini malam, yang sholat jamaah ke Al-Barkah tambah rajin. Tapi alhamdulillah, saya tanya sama DKM, Pak, tuh bagaimana orang sini sholat jamaah ke musola? Oh Ustadz, jangan ditanya. Bagaimana orang sini sholat jamaah ke musola? Jangan ditanya Ustadz. Kenapa? Ya udah, jangan ditanya. Makmurkan musola, insya Allah klaster kita berkah. Amin. Ya Rabbal. Bu, awalnya nggak pada kenal sama yang lain.
Tapi karena ngaji di musola, insya Allah pada kenal sama tetangga satu dengan yang lainnya. Insya. Makanya mulianya Al-Quran, saudara. Saking mulianya Al-Quran, min kulli harfin, setiap huruf hasanah, kebaikan, sampai 10 kali lipat. Sampai Ramadan berlipat-lipat pahala yang Allah berikan. Makanya Ramadan, ayo rajin gemar baca Al-Quran. Walaupun cuma beberapa ayat, lama-lama beberapa surah, insya Allah lama-lama jadi hatam. Amin. Tapi alhamdulillah ya. Ibu-ibu apalagi tuh baca Qurannya luar biasa ya. Silakan mau tugas ini, jamaah saya di Polres ini, di Reskrim. Beliau ini kalau lagi tugas tuh sama kiai minta bacaan. Makanya begitu nangkep perampok, wah, perampoknya kabur. Kayak di sono no, begalnya mati 2, dianya ditangkap. Liar aing mah naon deui. Besok gua mah kalau dibegal gua nyerah aja dah. Aduh. Misalkan saya dibegal, yang begal perempuannya cakep, saya mau diperkosa, nyerah dah. Kalau saya lawan, ntar saya diproses. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gemar membaca Al-Quran itu ibadah buat yang baca. Ibu-ibu mah luar biasa baca Qurannya, Bu. Iya, Bu. Saya dengar ibu-ibu kelas terpinus baca Qurannya luar biasa. Ramadan hari pertama aja 3 juz. Wah. Ramadan hari pertama 3 juz. Baru hari pertama udah 3 juz. Mau di depan sono melon. Enggak. Mau ngapain lagi kita? Sudah cukup 11 bulan kehidupan kita terenggut oleh HP dan sinetron. Ya, Bu. Udah pada saat Ramadan, lupakan sejenak ikatan cinta. Jangan nangis mulu melihat si Andin. Jangan kasihan mulu melihat si El. Gara-gara sinetron, banyak jamaah saya curhat ke saya. Ya urusan rumah tangga nanya ke saya di WA. Dia nggak curhat ke Mama Dede kalau urusan suami, karena Mama Dede nggak punya laki. Pak Ustadz yang mulia, ya, ada apa? Kenapa rumah tangga saya ya begini amat? Emang kenapa? Rumah saya besar, gaji suami besar, kerjanya enak, tapi rumah tangga saya kok sedih mulu, nggak bahagia. Ya udah, kapan-kapan saya silaturahmi ke rumahnya sama istri dan anak saya. Ternyata saya ke rumahnya, yang ditonton sinetron sedih. Ya bagaimana mau bahagia kalau tiap hari diwarnai dengan ku menangis membayangkan. Nangis mulu, bagaimana senangnya? Itu terbawa dalam kehidupan kita, dan sinetron memang pinter terbawa psikologi kita. Makanya Bu, Ramadan sekarang ayo pegang Quran ya, Bu. Insya. Kadang-kadang main HP mulu, nenek punya grup WhatsApp is najis. Ada nenek-nenek main TikTok. Aduh. Ya, baca Quran, insya Allah rumah tangga barokah. Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran, insya Allahumma sholli ala Muhammad. Quran berpikir maju dengan ilmu. Makanya Islam mengajarkan kita jadi orang pintar, jadi orang cerdas. Rasul bisa sukses karena ilmu. Makanya anak-anak kita, alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Kita didik anak
anak-anak kita dengan ilmu agama, karena mereka akan menghadapi zaman yang bukan zaman kita. Sekolah silahkan, tapi ilmu agama penting buat mereka. Sekarang Masya Allah luar biasa, serba salah pemerintah. Sekolah online, habis pulsa, kuota, segala macam. Baru masuk, tawuran gak kelar-kelar. Kenapa ini terjadi? Karena pendidikan moralitas dengan yang namanya uswah dan qudwah, pendidikan ilmu agama semakin menipis. Makanya didik dengan ilmu agama anak-anak kita. Sekolah dimanapun silakan, tapi dia punya pegangan ilmu agama. Adibu auladakum ala salasi min hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Insya Allahumma salli ala Muhammad. Ibu bapak saudara yang saya muliakan, al-muta'abbadu bitilawat. Setelah kita baca Al-Quran, maka kalimat ikra itu artinya kan bacalah. Tapi ada hasil dari apa yang kita baca. Artinya apa? Belajar memahami Al-Quran. Belajar memahami Al-Quran, belajar ilmu agama, agar kita nggak terjebak kepada sebuah pemikiran, pemahaman minim, tapi kadang-kadang udah sok-sokan mengatakan yang lain ini itu dan segala macam. Pelajari Islam agama secara utuh. Kenapa? Kalau cuma tahu sedikit-sedikit doang tapi teriak-teriak, bahaya saudara, bahaya. Contoh begini, contoh. Terjadi tabrakan dahsyat. Tabrakan dahsyat. Ada korbannya bersimbah darah. Tabrakan dahsyat, korban bersimbah darah. Orang-orang langsung datang ngerubutin, berkerumun. Ada korban bersimbah darah, langsung ramai orang ngerubung. Ada wartawan pengen ngeliput berita, mau ambil gambar, mau moto, nggak bisa masuk karena banyak orang. Mau moto korban nggak bisa masuk. Akhirnya nih wartawan punya ide, bagaimana bisa moto korban biar dekat. Dia teriak-teriak ke wartawan, minggir, minggir. Ada apa pak? Saya bapaknya korban, saya bapaknya korban. Wartawan belum tahu langsung bilang bapaknya korban. Minggir, minggir, saya bapaknya korban. Itu masyarakat bilang bapaknya korban, ya minggir, minggir, ada bapaknya korban, kasih jalan. Langsung dia ke depan, ngelihat korban, mau dipoto, pucat itu wartawan. Kenapa? Ternyata yang ketabrak anak monyet. Yang ketabrak, dia terlanjur ngaku bapaknya korban. Berarti nah, makanya kalimat ikra pemahamannya luas. Baca Quran, pelajari, pahami, baca tafsirnya. Ini pentingnya guru-guru ngaji, betul? Belajar dengan guru-guru yang memang ahli di bidangnya, saudara. Memahami Al-Quran, dan jangan Al-Quran diartikan, dipahami saktarepe udele sopo. Ayo. Masya Allah. Karena ada yang begitu, memahami Al-Quran dengan semaunya sendiri. Akhirnya Al-Quran diartikan semaunya dia. Apa ada? Ada. Nih, saya buktiin. Saya kan sering keliling Indonesia. Makanya di Losari, perbatasan Brebes Cirebon, ada agama namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin gak keren banget. Masih kerenan Imam Syahroni. Orang sono ini. Ada orang yang mengartikan Al-Quran semaunya dia. Bagaimana? Begini. Quran berbicara,
aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah subhanahu. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Dia artikan semaunya dia tafsirkan. Kalau begitu intinya sholat adalah ingat Allah. Kalau begitu nggak usah sholat, cukup ingat. Ada nggak yang kayak gitu? Ana ora, bonten. Ayam ke, betul, ado. Katanya sholat intinya ingat. Kalau gitu nggak usah sholat, cukup. Nah, bahaya apa nggak kira-kira? Dia nggak ruku, nggak sujud sampai tahiyat akhir. Dia cuma modal ingat. Saya sering ketemu orang-orang kayak begitu. Bahkan pernah debat sama saya. Pak Ustadz, ada apa? Quran berbunyi, Quran dalilnya benar. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim sahun. Nah, kemana biluknya itu? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un sahun. Banyakan terawih nih. Allahumma salli ala Muhammad. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa yang beruntung orang beriman itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Mulai perang argumen sama dia. Pak Ustadz Syahroni, ya. Kalau begitu sampai kapanpun umat Islam sholat kagak bakal khusyuk. Loh kenapa? Karena kebanyakan gerakan. Masuk akal memang omongannya. Sampai kapanpun orang Pinus, orang Royal, orang Cipondo, orang Tangerang, sholat nggak bakal khusyuk kata dia. Kenapa? Kebanyakan gerakan. Orang kalau pengen khusyuk jangan banyak bergerak, betul. Sementara orang sholat kata dia, Allahu Akbar, bergerak. Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, udah berisik, kan gitu ya. Baru mau khusyuk, Allahu Akbar, ruku. Baru mau khusyuk, iktidal. Kebanyakan gerakan. Saya bilang, lalu bagaimana menurut ente? Kalau mau khusyuk, jangan sholat begitu. Masya Allah. Lalu bagaimana? Sholatnya kayak kami. Bisa khusyuk. Bagaimana cara sholatnya? Sedakap asyukur tunggal mandenge pucuk enggrono nutupi babahan awasongo. Menungsolan kustilir katyo kodong suruh pelumah mongkurepeh sinawang siji rupane dinikit podo rasane. Paham gak saya ngomong? Saya orang Betawi Pak, saya orang Poris tuh di Pondok Makmur dekat ya. Jadi kalau dari sini terus lurus ke irigasi Sipon, mentok belok kiri ada gerbang Cipondok Makmur, lurus dikit samping Superindo. Nah ada gang namanya Gang Warung. Masuk Gang Warung 100 meter ketemu Masjid Al-Fatah. Depan Masjid Al-Fatah ada rumah tingkat 3. Nah itu rumah orang. Ya belum nyampe keles. Dari rumah 3 belok kiri rumah besar yang mobilnya banyak yang belakangnya tulisan la ilaha illallah. Nah itu bukan rumah saya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi pengen dia sholat cuma ingat caranya sedekah syukur tunggal. Ini bahaya. Tapi dia ambil dari Al-Quran. Bahaya saudara. Maka pentingnya belajar Quran, belajar ilmu agama langsung sama guru-guru kita insya. Dan saya pesan mohon maaf ya, nyun sewu punten dia mah ampuranya belajar Quran tolong pakai bahasa Arab. Pak, Bu, kan ada ya yang belum bisa baca Quran ya, tapi bukan di sini Pak, jauh di Kamerun.
Orang sini mah baca Quran, oh jangan ditanya. Bagaimana? Ya udah jangan ditanya. Belajar ngaji baca Al-Quran, jangan baca Latinnya. Baca Arabnya nggak apa-apa. Bata nggak apa-apa, jangan malu. Loh saya pernah itu meripat orang pilot, dia tuh pilot pinter, baca Qurannya belum lancar, Fatihah juga belajar. Ini belajarnya apa? Abata Ikro, kayak saya zaman dulu, alif 2 di atas, an alif 2 di bawah, in alif 2 di depan, un an in un, kan gitu. Bak 2 di atas, ban bak 2 di bawah, bin bak 2 di depan, bun ban bin bun, alif lempeng bak bengkok, nasi matang tinggal nyendok. Dia nggak malu, pilot, orang pinter, orang kaya, belajar Quran langsung. Coba kalau kita baca Latinnya bahaya. Alladzina amanu, alladzina, tulisannya apa? Alat zina. Oh, Quran jorok. Alat zina. Nah, Yasin A-nya berapa? Nah, coba kalau kagak paham, ya asin kan. Makanya belajar sama guru-guru kita. Di sini ada pengajiannya ya Pak ya? Ada ya, alhamdulillah. Panggil belajar Quran wajib itu. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Salah satunya adalah belajar wa ayyu'allimal kitab, belajar Al-Qur'an. Kita harus sedih, nangis kalau anak kita nggak bisa baca Quran. Kalau anak kita nggak bisa matematika, nggak bisa bahasa Inggris, kita sedih. Tapi kenapa anak kita nggak bisa baca Quran, kita biasa-biasa aja. Quran kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Jadikan Quran sebagai imam. Insya Allah Quran itu akan menuntun kita menuju selamat dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi cahaya kedua nurul Quran, cahayanya Al-Qur'an. Yang kedua. Kemudian yang ketiga dan selanjutnya insya Allah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Saya nggak boleh egois, kesian kan ibu-ibu ntar jam 3 udah bangun ya Bu ya. Udah bangun masak, bapaknya mesennya aneh-aneh lagi. Ma, ntar malam sahurnya pakai telur mata sapi ya. Tapi matanya jangan belok. Kalau bisa matanya kayak Imam Sahroni. Ya. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, maslahat, manfaat di dini wa dunya wal akhirat. Ayo lewat Al-Quran, lewat Ramadan, lewat musola, jaga semangat kebersamaan di Klater Pinus ini. Hidup rukun, guyup, kompak, bersatu dan bersaudara. Insya mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat, maksud dan keinginannya. Jerih payah para panitia Ramadan dan juga pengurus Mushola Al-Barkah demi suksesnya kegiatan Ramadan termasuk Nuzul Quran ini malam. Semoga tenaga yang dikerahkan, pikiran yang dicurahkan, uang yang disumbangkan, semua tercatat sebagai amal soleh yang bakal dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di sisa Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita umur panjang, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya sampai di penghujungnya idkum minanar, terbebas kita dari api neraka, layak pantas dapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Biridai ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa biniyatin ikhlasin wa bihasil maqasidana wa qada'il hajatina bi barakatil Fatihah. A'udzubillah. Sekian dan demikian. Nanti ada yang baca doa. Anak saya tadi.
Ada yang baca doa ya? Sekalian. Itu ada Pak Kiai borongan. Lah katanya panitia udah nyiapin amplop buat yang baca doa. Mohon maaf Kiai ya, ini mah permintaan panitia. Yaudah stepet jadiin satu aja dah. Enggak bercanda keles. Enggak. Dan non sewu, jadi doa sekalian ini. Ya. Sebelum doa, Fatihah satu kali ya. Kita mohon pada Allah barokah Fatihah. Ini panitia pembangunan Masjid Al-Barkah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, perjuangan untuk rumah Allah. Insya Allah Allah akan selalu berikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafurqana min ba'dihi tafurqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafurqana min ba'dihi tafurqa maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'alamtah wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimu biha wa bashir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.